Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Oli dengan NIM 1314230004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip psikologi pendidikan. Latar belakang. Mengingat betapa urgensinya persoalan psikologi dalam kehidupan manusia khususnya dalam dunia pendidikan, maka faktor ini mendorong psikologi terus dikaji dan dipelajari banyak orang. Psikologi ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, di mana ilmu ini sangat penting untuk kita pelajari sebagai mahasiswi dan mahasiswa yang akan diaplikasikan nanti saat masuk di dunia mengajar maupun terjun ke dunia masyarakat. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari istilah bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan rangkaian dua suku kata yang berasal dari bahasa Yunani ya atau Grek, yaitu physi yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Namun, sebelum psikologi menjadi disiplin ilmu yang mandiri, psikologi memiliki akar-akar yang kuat dalam ilmu kedokteran dan filsafat, yang hingga sekarang masih tampak pengaruhnya dalam ilmu kedokteran. Psikologi berperan menjelaskan apa-apa yang terpikir dan terasa oleh organ-organ biologis atau jasmani. Psikologi menurut para ahli. Menurut Leighton Dalion pada tahun 2001 bahwa psikologi dalam kaitannya dengan manusia didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan, cara bagaimana mereka berpikir dan atau motivasi mereka melakukan suatu perbuatan dan juga bagaimana mereka berpikir dan perasaan. Definisi psikologi. Psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental atau the kind of mental life. Psikologi adalah ilmu mengenai pikiran atau the kind of mind. Psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku atau the kind of behavior. Sejarah psikologi pendidikan. Sejarah psikologi pendidikan adalah kronologi perkembangan konsep, teori, metode, dan penelitian dalam bidang psikologi yang berkaitan dengan pendidikan. Sejarah psikologi pendidikan dimulai pada abad ke-19 ketika ilmu pendidikan modern mulai berkembang. Beberapa tokoh penting dalam sejarah psikologi pendidikan termasuk William James, On Dewey, dan Piaget. Sejarah psikologi pendidikan mencakup perkembangan dan evolusi pemikiran dan penelitian mengenai bagaimana individu belajar dan bagaimana pendidikan dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berikut ada beberapa poin penting dalam sejarah psikologi pendidikan. Awal abad ke-20, pada abad ke-20, psikologi pendidikan mulai mendapatkan pengakuan sebagai bidang studi yang terpisah. Tokoh seperti Edward L. Thorndike dan John Dewey dan William James adalah beberapa di antara mereka yang memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan awal psikologi pendidikan. Yang kedua, pada tahun 1910-an hingga 1950-an, aliran psikologi behaviorisme yang dipelopori oleh tokoh seperti John B. Waston dan B.F. Skinner mendominasikan psikologi pendidikan. Behaviorisme menekankan pentingnya pengamatan perilaku yang dapat diukur dan diterapkan pada pendidikan. Pendekatan ini mengarah pada perkembangan metode pembelajaran berbasis stimulus respon yang sangat terstruktur. Yang ketiga, kognitivisme. Pada tahun 1950-an dan setelahnya, pendekatan kognitif mulai mendapatkan pengakuan. Tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky menggagas pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana proses berpikir dan pemahaman berperan dalam pembelajaran. Kognitisme. Mereka menekankan pentingnya pemahaman pengolahan informasi dan kontribusi pengetahuan. Faktor yang membuat seorang guru menjadi guru yang baik. Faktor-faktor yang menjadikan seorang guru menjadi guru yang baik adalah sebagai elemen atau aspek yang berkontribusi pada kemampuan seorang guru untuk efektif dalam mendidik siswa dan mencapai hasil yang positif dalam pembelajaran. Mengkomunikasikan pengetahuan jauh melampaui sekedar pengetahuan tentang fakta tersebut adalah menguasai keterampilan mengajar. Yang kedua, mengetahui komponen pengajar yang baik.
Yang ketiga, mengetahui tentang pengajar di abad ke-21 atau Arens tahun 2008 ayat 7. Kesimpulan dari saya, dengan mempelajari psikologi berarti kita berusaha untuk mengenal manusia, mengetahui aspek-aspek kepribadian manusia dan pahami agar dapat menguraikan dan menggambarkan tingkah laku manusia. Salah satu aspek kepribadian itu istilahnya keterbukaan, yaitu sikap terbuka kepada dunia luar, sikap mau memahami perasaan orang lain, sikap mau menerima pendapat orang lain, dan sikap ini bersifat menetap dan menjadi ciri sebagai orang yang bersangkutan, yang individual dari orang tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.